kita kan milih kepala daerah nih, kepala daerah. Jadi ada rekam jejak beliau yang memang menurut kita dia jadinya pantas gitu. Oh, kayaknya cocok nih jadi kepala daerah misalnya gitu. Contoh, misalnya dia pernah jadi kepala dinas misalnya kan, atau dia pernah menjadi anggota DPRD, atau mungkin pernah menjadi ketua DPRD misalnya seperti itu. Jadi dia integritas, jadi dia kan relevan kan, dia punya rekam jejak yang relevan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, ketemu dengan saya. Ini sebenarnya bukan yang pertama, sudah sering sebenarnya. Dulu ada segmen kombur ya, dan lain-lain lah. Tapi kali ini atas permintaan beberapa orang kawan-kawan, karena saya sering membuat status di Facebook ya dengan tema dengan sebutnya itu ya, kayak judul besar lah kira-kira gitu ya, ambal nihata gitu. Ambal nihata ini bahasa Batak ya kalau saya tidak salah, artinya ibarat kata gitu. Jadi oleh kawan-kawan mengatakan, buat versi apanya dong, versi podcastnya atau videonya katanya gitu ya. Saya pikir ya juga sebenarnya usul ini sudah sekitar 1,5 bulan yang lalu, tapi saya seperti belum memiliki kesempatan untuk memulai ide dari kawan-kawan ini, dan akhirnya pada hari ini saya coba untuk membuat ambal nihata versi yang berbeda. Biasanya kan di media sosial lainnya seperti Facebook gitu. Dan memang terus terang ambal nihata itu sebenarnya ya itu hanya sebatas ya ibarat kata pengalaman, atau saya mencoba melihat sesuatu dari perspektif yang berbeda. Tapi oleh kawan-kawan membuatlah versi video ya kayak seperti di podcast misalnya ya. Mungkin ya maka jadilah yang seperti sekarang ini gitu. Nah kawan-kawan, ini merupakan episode yang pertama untuk segmen ambal nihata, dan karena 2024 ini adalah tahun politik, sebentar. Karena 2024 ini adalah tahun politik, maka saya ingin bicara atau membahas topik tentang pilkada kali ya. Kayaknya pilkada ini agak menarik gitu, dan tidak lama-lama kok ya. Ya anggap aja kawan-kawan sedang membaca status saya di Facebook ambal nihata ya tidak lama gitu. Tapi ya sebelum saya lebih jauh, saya perlu sampaikan kepada kita semua bahwa saya tidak terafiliasi dengan kepentingan politik manapun. Jadi saya berusaha di tengah. Kalau misalnya nanti dari pandangan-pandangan saya itu agak mirip-mirip dengan calon-calon tertentu, ya itu kebetulan saja ya, itu kebetulan gitu. Kadang-kadang kan seperti itu ya, karena dalam pilkada ini kan kita memilih kepala daerah. Jadi memang ada kriteria-kriteria gitu. Kadang-kadang kriteria itu memang tidak ada sama sekali pada calon-calon tertentu, tapi ada dia nyerempet-nyerempet sedikit ada gitu. Jadi ya kalau misalnya ada yang terserempet gitu, jangan langsung digeneralisasi atau divonis bahwa saya pendukung salah satu calon, tidak. Tapi memang ya kenyataan itu memang pahit. Ya pahit lah gitu ya, istilahnya. Misalnya ada tiga kriteria pemimpin misalnya, satu pun tidak ada sama calon yang kita dukung misalnya, ya itu pahit memang kan ya, selama misalnya kriterianya tidak dikarang-karang gitu. Nah jadi memang topik kali ini saya ingin berdiskusi dengan kita tentang pilkada 2024 disebutkan milih siapa gitu. Nah kalau saya bisa memberi kriteria gitu, dan memang bukan kriteria saya, Pak Anies Baswedan sering membahas ini di beberapa forum, bahwa dalam rangka memilih pemimpin itu ada standar-standar yang harus kita siapkan gitu, yang harus kita jadikan barometer sebelum kita memilih kepala daerah yang akan, dimana hajat hidup kita tergantung
dengan kebijakan-kebijakannya gitu. Coba bayangkan ya, Sibolga itu, saya tidak tahu yang sekarang ya, katakanlah APBD Sibolga itu satu tahun itu APBD dengan PAPBD-nya misalnya katakanlah satu tahun itu 1 triliun gitu. 1 triliun itu merupakan angka yang besar, dan uang ini kita titipkan kepada kepada orang yang kebijakannya, omongannya, tanda tangannya berlaku gitu. Jadi kan tidak boleh sampai salah ya gitu. Harus kita benar-benar pilih-pilih, kita cari orang-orang yang benar-benar tepat atau setidaknya mendekati gitu. Tapi jangan sampai kita kebablasan lah. Misalnya nih, kita udah tahu dia maling gitu ya. Udah tahu dia maling. Calon-calon lain maling juga gitu. Tapi kita bukan seperti itu, maksud saya seperti ini, kita sudah tahu dia maling, kemudian ada calon lain yang tidak maling gitu, tapi kita memaksakan diri milih maling ini gitu, itu kan salah kan. Tapi kalau misalnya yang maju ini, misalnya nih, yang maju ini maling semua, kita pilih maling yang agak baik misalnya gitu kan. Kalau memang kita tidak bisa memperjuangkan satu sosok yang benar-benar mampu menjadi solusi dari permasalahan-permasalahan di daerah kita, khususnya di Kota Sibolga. Nah, kriteria yang saya ingin sampaikan kepada kita itu, yang saya harap mungkin kita setuju itu, yang pertama adalah orangnya tidak bermasalah gitu. Tidak bermasalah itu bukan tidak bermasalah dengan tetangga gitu ya, itu maksudnya tidak bermasalah, minimal dia tidak punya persoalan hukum. Begitu kalau Pak Anies mengatakan, minimal dia tidak punya persoalan hukum gitu. Jadi simple gitu ya, simple gitu. Jadi dia masalah itu ya, artinya kalau sudah dia punya permasalahan hukum misalnya seperti itu bisa ribet gitu. Kenapa ribet? Ya kita tahulah kan, sistem penerapan hukum di Konoha lah saya bilang ya, saya tidak berani mengatakan apa, karena kata paling aman itu sekarang Konoha gitu. Di Konoha ini permasalahan hukum itu bisa menjadi ladang bagi oknum-oknum tertentu memperkaya diri gitu, dan ini bisa jadi masalah gitu. Jadi yang pertama itu dia paling tidak memiliki permasalahan hukum. Yang kedua itu dia memiliki integritas gitu. Integritas ini memang definisinya banyak ya, banyak sekali. Tapi hal yang paling mendasar adalah yang mungkin kita bisa jadi satu pemahaman di sini. Integritas itu kan berasal dari kata integrasi gitu ya. Jadi dulu mungkin kawan-kawan pernah dengar integrasi Timur-Timur gitu. Artinya integrasi itu menyatu, ya artinya Timur-Timur itu menyatu dengan Indonesia gitu. Jadi integrasi gitu. Atau pernah juga dengar misalnya integrasi bangsa gitu. Menjaga integrasi bangsa gitu. Jadi dia menjaga keutuhan gitu. Keutuhan bangsa kita, kesatuan bangsa kita gitu. Jadi kalau ada kita dengar istilah jaga integritas gitu, itu maksudnya menjaga keutuhan kita. Utuh itu maksudnya kalau memang baik, ya jangan dipilih-pilih baiknya gitu. Kan ada contoh begini nih, dia nyuri uang misalnya, kemudian dia ngaku, ya saya pencuri katanya. Itu baik kan, jujur kan, tapi itu tidak termasuk integritas gitu. Itu tidak termasuk integritas. Dia memang jujur, tapi dia mengakui bahwa dia misalnya baru melakukan sebuah tindakan kriminal, dia jujur, lalu kita sebut dia berintegritas. Tidak, itu tidak integritas. Integritas itu ya kalau dia memang jujur, ya harusnya dia tidak mencuri misalnya gitu. Kalau dia jujur, harusnya dia tidak korupsi gitu ya. Jadi integritas itu bukan milih-milih gitu. Misalnya ada orang mau baik gitu ya, baik dalam artian sering bantu si A, bantu si B, tapi di sisi lain misalnya dia juga katakanlah ya, kalau di fenomena kita secara nasional ini misalnya dia korupsi misalnya gitu, itu tidak berintegritas, atau setidaknya integritasnya belum begitu bagus gitu. Jadi kita pingin yang punya integritas itu ya memang dia kalau boleh, kalau dapat gitu ya, kalau dapat atau setidaknya mendekati adalah orang yang memang utuh gitu, dia baik, ya memang baik gitu, gimana bilangnya, ya baiklah gitu ya, dia sering bantu, tapi kemudian dia jujur,
kalau jadi pemimpin dia amanah gitu, terus ya dan lain-lain lah. Itu integritas. Jadi tidak seperti Robin Hood misalnya gitu ya, dia merampok orang kaya misalnya walaupun dibagi-bagikan untuk orang miskin gitu. Itu tidak termasuk integritas walaupun maksudnya baik gitu. Yang kedua ya, jadi tadi itu misalnya dia tidak bermasalah. Yang kedua dia punya integritas. Kemudian yang ketiga dia punya rekam jejak yang relevan gitu. Rekam jejak yang relevan ini maksudnya adalah kita kan milik kepala daerah nih, kepala daerah. Jadi ada rekam jejak beliau yang memang menurut kita dia jadinya pantas gitu. Oh kayaknya cocok nih jadi kepala daerah misalnya gitu. Contoh misalnya dia pernah jadi kepala dinas misalnya kan, atau dia pernah menjadi anggota DPRD atau mungkin pernah menjadi ketua DPRD misalnya seperti itu. Jadi dia integritas, jadi dia kan relevan kan, dia punya rekam jejak yang relevan gitu. Tapi kawan-kawan jangan lihat poin 3 ini aja ya, kan ada 2 poin lagi tadi ya, ada 2 poin, ada tidak bermasalah, integritas, kemudian rekam jejak gitu. Jadi dia kalau bisa utuh gitu. Jadi dia rekam jejak yang relevan itu ya di situ. Kita lihat nih, mungkin selama ini dia punya ide-ide, gagasan yang brilian, yang inovatif untuk pembangunan daerah gitu. Wah ini cocok nih misalnya seperti itu. Nah, makanya memang calon-calon kepala daerah itu kan yang selalu kita tuntut itu kan gagasannya apa gitu kan, idenya apa gitu, supaya menjadi penilaian kepada masyarakat. Karena kepala daerah itu memang dia bakal membangun gitu, membangun tanpa ide, tanpa gagasan itu ya dia jadinya nol, dia bisa jadi stagnan gitu, tidak bakal melakukan apapun, bahkan bisa mundur gitu ya. Maka dia harus punya rekam jejak yang relevan. Jadi perlu kita tahu motivasinya maju jadi kepala daerah itu apa gitu ya. Oh misalnya dia selama ini legislatif ini misalnya dia punya kewenangan terbatas, ada hal-hal yang misalnya anggota dewan kita di Sibolga itu ada 20 orang, semuanya pasti punya ide gagasan yang kadang-kadang bisa tersampaikan bisa tidak gitu, karena harus sinkron dengan eksekutif misalnya seperti itu. Sehingga dia merasa wah kayak saya periode ini harus eksekutif misalnya seperti, sehingga dia berkeinginan maju jadi kepala daerah misalnya. Itu masih relevan gitu. Atau misalnya dia latar belakangnya pengusaha misalnya, tapi dia menunjukkan kepeduliannya terhadap kota kita Sibolga gitu ya. Tidak ujuk-ujuk misalnya dia pengusaha dari mana datang-datang mau bangun gitu. Tapi sementara kita search misalnya di Google, kita googling dan lain sebagainya, kita tidak melihat rekam jejaknya, pikiran-pikirannya, begitu ide-idenya terhadap Sibolga itu nggak ada gitu. Nah, artinya kalau kayak gini nih ya mungkin rekam jejaknya perlu kita pertanyakan gitu. Yang paling kurang asik itu sebenarnya motivasinya misalnya karena sakit hati misalnya, ya ndak bisa ya. Itu bisa saja ya boleh aja sih itu pemicu awal misalnya gitu ya, sakit hati dan lain sebagainya. Tapi kalau dia harus mulai mengevaluasi niatnya dan sebagainya, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak ya, ada 96.000 lebih kepentingan orang yang harus dia perjuangkan, ya mungkin dia harus mulai memperbaharui niatnya gitu, supaya lebih tulus lah gitu ya. Jangan dorongan masalah pribadi gitu, karena jadi kepala daerah itu masalah publik. Tiba-tiba motivasinya urusan pribadi, ya tidak boleh gitu. Jadi kita harus mencari rekam jejak yang relevan gitu. Saya pikir itu sih ya untuk Ambal Nihata episode pertama ini versi podcast gitu ya. Sekali lagi saya sampaikan, saya tidak dalam rangka menyinggung pihak-pihak tertentu. Saya yakin ya dari sederet nama yang muncul saat ini di Pilkada Sibolga, saya melihat mereka memenuhi 3 unsur ini walaupun tidak utuh ya, tapi mereka bisa lah gitu. Tinggal kita bisa melihat apakah 3 kriteria tadi, mulai dari dia tidak bermasalah, berintegritas, kemudian rekam jejak yang relevan misalnya. Kalau ketiga ini kita lihat mana kira-kira yang paling maksimal ada pada kandidat tersebut. Maksimal ya berarti memang semuanya ada gitu, semuanya ada, tapi yang paling maksimal itu yang mana gitu.
sesuai dengan sistem yang ada kan, yang bisa mencalonkan kepala daerah itu kan partai politik. Ada independen juga, itu sulit ya, karena harus dapat dukungan publik 25% kalau saya nggak salah, 25% dukungan masyarakat gitu, dan itu berat gitu. Jadi memang kita hanya disuguhkan ya apa, kita mungkin punya pilihan lain tapi tidak bisa kita penuhi gara-gara persyaratan-persyaratan itu. Jadi kita dalam tanda kutip dipaksa sebenarnya milih gitu. Nah, sesuai dengan kriteria tadi, saya rasa ya kalau ada, saya yakin semuanya ada. Lalu tugas kita adalah memilih mana yang paling mendekati dari kriteria itu. Kira-kira begitu. Ya itu ya, nanti topik lain akan kita bahas. Kalau kawan-kawan punya usul apa kira-kira yang mau kita ambal nihatakan, saya gitu, boleh tinggalkan pesan di komentari, boleh di YouTube ini, boleh di Facebook yang biasa tempat saya memposting status-status ambal nihata gitu. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Sekali lagi saya tidak bermaksud menyinggung pihak manapun, saya hanya menyampaikan sesuatu yang pernah saya tahu. Kalau di situ terlihat sepertinya mendukung calon-calon tertentu, itu kebetulan, atau sepertinya terkesan memojokkan calon-calon tertentu, itu kebetulan. Saya katakan bahwa saya tidak terafiliasi dengan kepentingan politik manapun. Saya hanya ingin agar kualitas Pilkada Sibolga itu lebih baik, tidak hanya dalam proses pelaksanaannya, tapi lebih penting lagi adalah hasil dari Pilkada itu benar-benar mampu memenuhi ekspektasi masyarakat Sibolga. Demikian. Sampai jumpa ambal nihata berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.